سيد عبد الرحمن سكب وصولهم مفرهم ثم إلى رسل الوالد عبد الله بن أحمد الكعب الطاهر بن الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد بن القادر بن محمد بن أحمد الحداد رسولهم مفرهم ثم إلى رسل محمد بن علي بن عباس المالكي السيد عباس بن علي بن عباس المالكي السيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاب السيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاب وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسل الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى رسل الشيخ محمد رشد البنجري ثم إلى رسل الشيخ شروني عبد البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ محمد زين عبد القادر البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ أحمد زين وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الوالد حاتم كرسان بن حجر وصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وثم إلى الشيخ محمد بن عمر الناوي البندري وصولهم وفروعهم أن الله يغشاهم الرحمة والمغفرة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita baca daripada doa belajar atau niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata
رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. قال صلى الله عليه وسلم طيبوا أفواهكم بالسواك فإنه طريق القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم رحمه الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام. الله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, masyaallah hadirin rahimakumullah. Melanjut pada pelajaran kita tentang bab fadilatus siwak. Fadilah tentang membersihkan gigi, menggosok gigi, ya, atau dalam bahasanya, bahasa sunnahnya siwak, ya, bersiwak. Jadi bersiwak ini ya macam-macam alatnya, ya. Tapi kalau kita niatkan ya dengan bersiwak, maka jadi bersiwak. Ya, yang paling afdol, yang paling utama bersiwak itu dengan kayu arak, ya. Kayu yang khusus untuk bersiwak sebagaimana yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau selain pakai kayu arak, ya, kayu siwak boleh, gosok gigi, ya, atau tusuk gigi, ya, atau sesuatu yang kasar, ya, seperti ujung kain, ya, untuk membersihkan gigi kita, tapi niatnya siwak, ya, niatnya sunnah. Kalau nggak diniatkan sunnah nggak jadi, ya, nggak jadi. Ya, maka ya niat sunnah. Gitu. Nah, ini melanjut daripada pelajaran tentang siwak, ya, fadilah siwak. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, qala sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum. Kata Nabi SAW, tayyibu afwahakum, wangikan oleh kalian mulut-mulut kalian. Artinya wangikan, bersihkan, ya. Terus apalagi perbaguskan aroma daripada mulut kita. Ya. Silakan makan apa saja, minum apa saja silakan. Tapi sunnahnya diwangi, bau-bau yang tersebut itu dihilangkan lagi. Ya. Jadi mulut kita ini diwangikan lagi, ya. Dienakin lagi aromanya. Itu sunnah, ya. Bersiwaki, dengan bersiwak, ya. Nah, jadi bersiwak ini untuk membersihkan kita punya gigi, bau mulut, ya, dari bau-bau yang kurang enak, yang kurang sedap. Ai bi izalatir raihatil karihati minha, yaitu ya wangikan aroma mulut kalian dengan menghilangkan bau-bau yang tidak enak dari mulut tersebut. Wa fi bisiwak fa innahu tariqul Qur'an. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk ya menghilangkan aroma-aroma
aroma yang tidak sedap ya, atau tidak enak dari mulut kita, fa innahu tariqul Qur'an, sebab mulut kita ini adalah jalan keluarnya Al-Qur'an. Kalau baca Quran, maka mulut kita ini adalah tempat jalan keluarnya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, jadi diusahakan ya, mulut ini gimana caranya supaya aromanya enak ya, tidak mengganggu yang lain ya. Kalau ngobrol sama orang aja orang berasa baunya nggak sedap, apalagi kalau kita lagi baca Al-Quran, maka makruh hukumnya ya. Makruh orang yang mulutnya ada aroma nggak sedap dia baca Al-Quran ya. Dia sholat, kalau mau ganggu orang jadi haram hukumnya ya. Nah, jadi ya kita diperintahkan untuk bersiwak sebab mulut adalah jalan keluarnya Al-Quran. Wa fi haditsin rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud bi isnadin hasan, takhallalu fa innahu nadhafatun wan nadhafatu tad'u ila al-iman wal imanu ma'a sahibihi ay fil jannah wal ma'na akhriju ma bainal asnan min at-ta'am bil khilal fa inna dhalika nadhafatun lil fami wal asnan wa fi riwayatin fa innahu musahhahatun lin nabi wan nawajizi ya. Dan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan, jadi redaksinya ada lagi. Apa redaksi tersebut? Takhallalu, kita diperintah nyelak-nyelak. Nah, gigi ini diselak-selak, yang nyelip-nyelip dikeluarin. Makanya kalau makan ada tusuk gigi itu, nah tusuk gigi itu buat ngeluarin ya. Tusuk gigi itu buat ngeluarin yang nyelip-nyelip daripada makanan-makanan yang bekas kita makan. Takhallalu fa innahu nadhafah ya, selak-selak gigi kalian karena itu adalah bagian daripada kebersihan. Wan nadhafatu tad'u ilal iman, dan kebersihan itu mengajak kepada keimanan. Artinya orang yang bersih itu dia akan mudah untuk melakukan segala macam bentuk ibadah. Itu kalau bersih ya. Tapi kalau kotor, nah bakalan malas sudah ya, bakalan malas ya. Orang disuruh sholat, keadaannya belum mandi, bakalan malas ya. Baru pulang kerja ya, badan lengket, udah mau maghrib, disuruh sholat, udah malas-malasan deh. Tapi kalau dia disuruh bersih-bersih, mandi, wudu, dia akan semangat lagi gitu. Jadi ya, kalau kotor itu membawa pada hawa malas, tapi kalau kebersihan, kesucian membawa pada semangat ibadah ya. Maka kalau sebelum sholat Jumat bersih-bersih, wangi-wangi, semangat ibadah ya. Kalau mau ibadah sholat, pakai pakaian yang rapi, yang bagus ya, pakai minyak wangi, bersiwak supaya semangat ibadah. Itulah ya, maka dinamakan anwan nadhafah tad'u ilal iman ya. Kebersihan itu membawa pada keimanan ya. Wal imanu ma'a sahibihi ya. Dan iman ia akan bersama pemiliknya. Nah, jadi amal ya, iman ini kan asalnya ya. Asalnya adalah iman, luarnya adalah amal ya. Intinya iman, luarnya adalah amal. Maka amal tersebut ya, yang kita kerjakan ya, itu akan bersama orangnya ya. Di hati kita ini terdapat keimanan, satu-satu nih punya keimanan ya. Terus untuk apa namanya,
membuktikan kalau di dalam diri kita ada iman, maka ditunjukkan dengan amal, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Amal yang kita kerjakan tersebut ya akan bersama kita nanti fil jannah, di dalam surga. Sebab ada amal kita bisa masuk surga, sebab ada iman kita bisa masuk surga. Kalau amalnya nggak bisa ngebantu, paling minimal ada iman yang akan membantu kita. Maka nanti di yaumil qiyamah, orang masuk surga, orang masuk neraka, Nabi cari ya mana lagi umatnya yang belum masuk surga. Ternyata masih ada di neraka yang masih ketinggalan dari umat Nabi Muhammad SAW. Tapi dia nggak punya amalan sama sekali kecuali satu, ada iman di hatinya. Bahkan keimanannya pun akan membawanya kepada surga. Wal makna, nah, apa arti hadis tadi? Ya, takhallalu fa innahu nadhafah. Selak-selak, ya. Kata Nabi, selak-selaklah, ya. Karena itu bagian daripada kebersihan. Artinya apa? Di dalam riwayatnya tersebut, akhriju ma bainal asnan minat ta'am. Yang dimaksud adalah keluarin apa yang ada di antara gigi-gigi kita, yang nyelip-nyelip. Ya, kalau makan daging yang nyelip daging. Ya, kalau makan ikan yang nyelip tulang repot nanti. Ya. Yang kita makan yang pada nyelip di gigi itu diselak-selak. Itu maksudnya. Ya. Apalagi kalau mau sholat tuh. Kalau mau sholat, ya, biasanya habis buka puasa. Habis buka puasa makan. Ya. Kalau masih ada yang nyelip, lalu ketika kita sholat, makanan tersebut masih ada di mulut kita, sengaja kita telan, batal. Sengaja kita telan, batal. Sedikit banyak nggak nggak ada efeknya. Maksudnya sedikit banyak tetap batal, gitu. Ya, karena sengaja. Nah, caranya gimana? Yang mau nggak mau dia harus tahan atau dia keluarkan. Ya, dia keluarkan dengan cara ini mulut mulut tangannya begini. Nah, nanti dia keluarkan ya seperti orang ludah, pegang atau masukin kantong, gitu. Ya. Jangan langsung jatuh ke sejadah. Ya, nanti jamaah samping ngelihat repot. Nah, jadi itu kalau makanan kita nyelip waktu lagi sholat, ya, nggak boleh ditelan, sebab kita sedang sholat. Ya. Nah, jadi ya kalau mau sholat habis makan, nah, selak-selak dulu tuh gigi. Ya. Kalau pakai tusuk gigi kan lama, ya. Lama itu. Nah, paling gosok gigi, ya, digosok gigi. Kumur-kumur gosok gigi. Selesai baru berwudu. Fa inna dzalika nadhafatun lil fammi, ya. Karena sesungguhnya menyela gigi daripada bekas makanan itu bagian dari kebersihan untuk mulut wal asnan dan gigi, ya. Wa fi riwayatin, dan di sebagian riwayat fa innahu musahhahatun lin nabi wan nawajidhi. Sebagian riwayat ya mengatakan fa inna dzalika nadhafatun, ya, karena menyela gigi tersebut itu bagian dari kebersihan gigi. Musahhahatun, ya, menjaga dari keroposnya gigi taring dan geraham. Gigi taring yang di depan, gigi geraham yang ada di samping, di belakang. Ya. Kalau itu kita bersihin, ya, selak-selak atau bersiwak atau gosok gigi, maka itu akan menjadi musahhahatun, ya, menjadikan gigi tersebut tidak keropos. Ya.
Karena yang menjadikan gigi keropos itu ya yang nyelip-nyelipnya itu kelamaan di dalam, ya, jadinya membusuk. Nah, ini daripada hikmah ya yang tersimpan di dalam bersiwak. Ya, di samping bersiwak, ya kita diperintah bersiwak karena mulut kita adalah jalannya baca Al-Quran. Di samping yang lainnya ada kesehatan di dalamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu al-mutakhallimina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah merahmati mutakhallilina, orang yang menyela-nyela giginya, min ummati, daripada umatnya, fil wudu'i, ketika berwudu, wa ta'ami, dan ketika habis makan. Jadi kalau berwudu itu yang bagus ya sikat gigi dulu. Ya. Kalau ada pakai kayu siwak, ya, lebih afdal. Ya. Kalau pakai sikat gigi berarti lebih menyeluruh, ya, lebih menyeluruh. Ya. Nah, jadi Nabi mengatakan Allah merahmati orang yang bersiwak, ya, yang menyela-nyela giginya daripada umat Nabi ketika berwudu, ya. Jadi bersihin tuh, bukan hanya kumur-kumur, tapi giginya itu, ya. Apalagi setelah kita makan. Ya. Wal ghusli ay fi syu'urihim. Nah, ya. Dikatakan juga ya oleh Al-Imam An-Nawawi, menyela-nyela ini bukan hanya dalam bagian gigi, tapi ketika mandi menyela-nyela rambut-rambut kita. Nah, keramas kalau bahasa gitu. Ya, jadi disela-sela nih. Ya. Kalau rambutnya gondrong, nah, disela-sela pakai jari-jari. Kalau dia punya jenggot tebal, bewok, nah, disela-sela. Ya. Itu juga termasuk, ya, daripada Allah yang merahmati orang-orang yang menyela-nyela, ya, gigi, ya, giginya, wal ghusl, dan juga ketika mandi pada rambut-rambutnya, wa ta'ami, ya, dan juga ketika sehabis makan, ay min atharit ta'ami, yaitu dari bekas makanan yang ada di mulutnya, bi ikhraji ma baqiya minhu bainal asnani, dengan mengeluarkan sisa-sisa, ya, dari makanan yang ada di antara gigi-giginya. Nah, jadi itu, ya, jangan buru-buru itu, ya. Diperhatikan dulu, ya, mulut-mulutnya. Wa fi hadzal hadits, dan di dalam hadis ini nadbu takhlil syu'ur fi taharah wa takhlil al-asnan min athar at-ta'am. Da'a sallallahu alaihi wasallam lahum birrahmati lihtiyatihim fil ibadah fayata'akkadu al-i'tina'u bihi lidukhuli fi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini, ya, hadis yang Allah merahmati orang-orang yang menyela-nyela daripada umatnya di dalam wudhu dan ketika habis makan. Di sini ada dua perintah. Yang pertama, sunnah menyela-nyela rambut ketika bersuci, ya. Artinya bersuci ketika berwudhu sunnah, ketika mandi sunnah. Tapi kalau mandinya wajib, menjadi wajib, sebab memasukkan air, ya, menyampaikan air ke seluruh badan, termasuk rambut, ya, kulit kepala harus basah. Ya, jadi di dalam fit taharah, di dalam bersuci, ya, menyela-nyela rambut-rambut, ya, entah itu rambut kepala, jenggot, kumis, ya, ataupun bewok, itu harus kena. Wa takhlilil asnan min athar at-ta'am, dan juga yang kedua perintah, ya,
kesunnahan menyela-nyela gigi dari bekas makanan. Jadi ada dua perintah sunnah. Da'a sallallahu alaihi wasallam, maka dua orang ini yang melakukan hal tersebut, Nabi mendoakan kepada mereka birrahmati, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendoain Nabi buat orang tersebut, ya. Sama kayak orang cukur. Ya. Cukur waktu tahallul. Orang yang cukurnya gundul dapat doa Nabi 3 kali. Ya, tapi orang yang cukurnya ya hanya sebagai syarat, ya, hanya mencukur saja, ya, bukan menggundul, dia mendapatkan doa 1 kali. Nah, kalau ini ya orang yang menyela rambut, ya, dan juga menyela giginya mendapatkan doa rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Lihtiyatihim fil ibadah. Karena ia menjaga kualitas ibadahnya, berhati-hati dalam ibadahnya, ya. Sebab yang itu tadi, kalau gigi kita ada makanan, lagi sholat kita telan sengaja, batal. Ya, kalau nggak sengaja gimana Ustaz? Kalau nggak sengaja dia harus banyak nggak sengaja batal. Tapi kalau sedikit nggak sengaja maka nggak batal. Jadi lagi baca ternyata ya ada 1 butir nasi gitu keluar dari giginya, ketelan, nggak sengaja. Tapi sedikitnya nggak batal, banyaknya batal. Tapi kalau sengaja sedikit banyak jadi batal. Itu di dalam sholat, ya. Kalau di dalam ya rambut itu berkaitan dengan wudu dan mandi. Ya. Jenggot ini kalau tipis ya wajib basah semua sampai kulitnya. Bewok juga sama, kumis, ya, alis, ya. Kalau tipis wajib kena air sampai kulit-kulitnya. Tapi kalau tebalnya semana? Sampai warna kulitnya ini tidak kelihatan lagi, ketutup. Ya. Maka menyelaknya sunnah. Ya. Nah, maka yang seperti ini kalau dia perhatikan, dia akan menjadikan termasuk dalam doa Nabi. Karena hal tersebut ya menjadikan sah atau tidaknya basuhan. Ya. Kalau mandi berarti wajib semuanya. Kalau dia mandi wajib kena air semuanya. Rambut, kulit harus basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau ada yang kelewat maka mandinya diulang. Ya, jadi gitu masyaallah hadirin rahimakumullah. Nah, jadi itu namanya bentuk ketelitian kita dalam ibadah. Kalau kita memperhatikan tersebut, maka Nabi apresiasi, bangga dan mendoakan orang tersebut. Wa yata'akkadu li'tina'u bihi lidukhuli fi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebab hal tersebut ya menjadikan perhatian Nabi ya kepada kita sebagai umatnya dengan memasukkan dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Ya, tenang aja ya, walaupun kita nggak sezaman sama Nabi, ya, nggak pernah bertemu dengan Nabi, nggak pernah berjumpa, bahkan zamannya terlalu jauh dari Nabi, tapi kita nggak luput dari doanya Nabi. Ya, buktinya di mana? Ya ini tadi ya, rahimallahul mutakhallilina min ummati, daripada umatku. Ya. Umat Nabi siapa? Umat Nabi yang beriman. Ya. Semua yang beriman umat Nabi. Ya. Dan juga orang yang menjalankan syariat ajarannya Nabi, syariat agama Islam. Maka semua itu adalah umat Nabi. Dan kita termasuk dalam doanya apabila
melakukan kesunnahan bersiwak. Jadi itu masyaallah hadirin rahimakumullah ya. Rawahul Qadai ya, an Abi Ayyub Al-Ansari wa huwa hadisun hasan, ini hadis hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, la tatakhallalu bil as bimaddil hamzati wa huwa syajarun atar raihati ya, war raihan wal qasabi fa innahu yurisul aqlah, kasrul hamzah, iklah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhallalu bil as ya, jangan bersiwak atau menyela-nyela kita punya gigi dengan as. Apa itu as? Syajarun atar raihah, batang pohon yang ada baunya. Mau itu baunya wangi atau baunya kurang sedap, tidak boleh, dilarang sama Nabi ya. Contohnya ada tuh ya, kayu gahru tuh, itu kan dari pohon ya, kita ambil batangnya, kita gosok-gosok di gigi, nggak boleh, sebab ada baunya ya. Terus apa lagi? Warraihan ya, wa huwa kullu nabatin tayyibir rihi walakin idza atlaqa indal ammati insarafa ila nabatin makhsusin. Dan juga apa? Tidak boleh memakai kayu yang memiliki wangi. Nah, kalau gahru tadi kan wangi juga ya. Tapi intinya yang pertama itu kayu yang memiliki bau, aroma, bau nggak sedap sama aroma yang enak gitu. Antara dua itu ya. Terus yang kedua, tidak boleh pakai kayu yang mempunyai aroma wangi gitu. Aroma yang sedap ya. Kenapa? Ya. Wa huwa kullu nabatin tayyibir rih walakin idza atlaqa 'indal ammati insarafa ila nabatin makhsusin. Ya. Kenapa tidak boleh? Sebab kayu tersebut ya, kalau sudah menjadi umum ya, itu bukan dipakai buat siwak gitu. Dia khususnya udah ada. Misal kayu gahru tadi kan wangi, berarti dia khususnya buat apa? Dibakar, mengharumkan ruangan. Ya, kalau kita pakai siwak berarti kita gak umum gitu. Ya, dan itu dilarang. Ya, sebab kayu tersebut yang memiliki wewangian itu sudah pasti ada penggunaan khususnya gitu. Lalu apa lagi? Wal qasabi. Nah, qasab ini bi fathataini kullu nabatin yakunu saquhu anabiba wa qu'uban ya. Qasab ini batang pohon ya. Ranting pohon. Yakunu saquhu anabiba ya. Batangnya ya, dia punya ruas kayak model pohon bambu. Ya, pohon bambu itu dia ada ruas-ruasnya, wa qu'uban ya, dan juga dia punya cabang. Nah, seperti ya pohon-pohon yang lain yang mempunyai cabang. Nah, itu kalau kita potek batangnya ya, terus kita pakai buat siwak, nggak boleh. Kenapa? Fa innahu atakhal bidzalikal mazkur. Kalau kita pakai bersiwak dengan kayu-kayu yang tadi, yurisul iklah, akan menjadikan ya ay al-hiqqatu hatta tatasaqal asnan ya, sebangsa kudis ya. Kudis itu penyakit kulit ya, gatal-gatal. Tapi ini penyakitnya sebangsa kudis yang terjadi pada gigi kita, keropos. Nah, begitu ya. Entah itu keropos giginya atau pembengkakan dalam gusinya. Kalau kita pakai
yang tadi dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya bil as, ya, kayu atau batang pohon yang memiliki aroma wangi atau bau, ya. Terus yang kedua, batang pohon yang memiliki aroma wangi. Yang ketiga, batang pohon yang memiliki banyak rantingnya, ya, banyak cabangnya. Nah, ini tiga ini, ya, dilarang oleh Nabi untuk kita jadikan sebagai bersiwak, alat bersiwak. Ya. Karena dipilih kayu arak, ya, kayu arak itu lembut, kayu arak itu lembut, ya. Maka kalau kita beli yang panjang-panjang tuh, ada kan tuh yang jual panjang-panjang, ya. Nanti kita potong sendiri, ya. Itu kayunya, ya, dipotong dikupas kulitnya, ujungnya, ya, dikupas, itu kelihatan dalamnya, baru kita cacah, dijadiin lembut. Maka dia akan menjadi lembut di gigi kita dan gusi kita, ya. Itu dipilihnya kayu arak karena dia lembut, ya. Jadi kena gigi ini nggak bikin sakit. Bahkan dia mempunyai kandungan tersendiri, ya, di dalam kayu tersebut untuk mematikan kuman-kuman yang ada di gigi kita. Maka nggak heran, ya, sekarang Pepsodent aja pakai iklannya siwak tuh, ya. Siwak dimasukin odol, ya, masukin Pepsodent, ya. Padahal, ya, kalau kita pakai odol, ya, itu kalau kita gak niatin sunnah, maka gak jadi sunnah. Tapi kalau bersiwak, otomatis jadi sunnah. Sebab apa? Ya Nabi yang kayak begitu, gitu. Kalau kita melakukan yang aslinya, ya, niat atau tidak niat, ya, itu sudah masuk jadi sunnah. Misal makan tangan kanan, minum tangan kanan, itu otomatis sudah jadi sunnah, ya, nggak perlu lagi niat lagi, gitu. Tapi kalau sesuatu yang berbeda, ya, dari apa yang aslinya atau perintah nabinya, maka niatkan dulu, ya. Niatkan, ya Allah, saya niat melakukan ini sunnah Nabi, begitu, ya. Lalu, ya, hadis Nabi SAW selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan, ay min salawatin katsira bighairi siwak. Ya, kata Nabi SAW, satu salat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 salat tanpa siwak. Bandingannya satu salat dengan 70 salat, ya. Itu antara pakai siwak dengan tidak pakai siwak. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu wa sahhahu al-Hakim was-sab'una litaktsir la litahdid kama afadahu al-Azizi, ya. Dibilang, ya, atau dikatakan kenapa 70, ya, itu untuk menandakan saking banyaknya, la litahdid, bukan membatasi, ya. Kenapa disebutnya 70? Itu tujuannya lebih banyak pahalanya dibandingkan tidak pakai siwak. Bukannya dibatasin, ya. Kalau pakai siwak udah dapatnya 70 doang. Enggak, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Tapi karena litaksir, untuk menjadikan pahalanya banyak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bisiwak hatta khashitu an yudardana asnani, ya, bi fathir ra'i wan nuni al muthaqqilah, asnani ay an tasquta asnani, wa fi lafzi awsani Jibrilu bisiwak hatta khashitu la adardana, ya. Wa fi lafzin akhar amarani bisiwak hatta khiftu la adardana, ya, ay hatta dhanantu suquta asnani.
Nah, ini Nabi menceritakan, ya. Mazala Jibrilu yusini bisiwak. Jadi Nabi ini dikasih wasiat sama malaikat Jibril untuk bersiwak. Jadi Nabi bersiwak itu, ya, karena diwasiatkan oleh Jibril. Malaikat Jibril ini mewasiatkan kepada Nabi untuk selalu bersiwak sampai-sampai, ya, Nabi itu takut sama malaikat Jibril. Takut apa? Giginya dipotek kalau kagak bersiwak. Tuh, ya. Jadi Nabi menceritakan, aku ini takut sampai-sampai, ya, kalau aku nggak bersiwak, itu malaikat Jibril udah siap motek gigi saya. Ya begitu tuh, ya. Ayat atas kutasnani, ya. Wa awsani Jibril bisiwak hatta khasyitu la adartana, ya. Sama. Nah, jadi, ya, Nabi sering bersiwak itu sebabnya itu tadi, malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril kalau keluar lagi gaharnya gahar, Nabi Muhammad aja takut, ya. Jadi begitu. Sampai-sampai, ya, giginya mau diputar. Nah, yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam amartu, ya, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani, ya. Yang terakhir, Nabi mengatakan dalam sabdanya, aku diperintah untuk bersiwak sampai-sampai aku takut atas gigiku, khawatir atas gigiku yang tadi seperti malaikat Jibril. Makanya Nabi mengatakan, aku takut mewajibkan atas umatku untuk setiap sholat bersiwak. Karena kenapa? Kita nggak ngeliat, Nabi ngeliat malaikat Jibril, ya, udah siap-siap mau motong giginya. Tapi kalau kita nggak bisa melihat, ya, maka Nabi mengatakan berat, ya, bagi umatku kalau menjadi hal tersebut kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.